Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Sri Wayu Fatimah, asal perguruan tinggi Universitas Sarjana Wiyata Mahasiswa. Saya dari kelas 2A dengan NIM 202001506. Baik, video kali ini saya buat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar IPA SD dengan Ibu dosen Ibu Ika Mariani. Di sini saya berkesempatan untuk mempresentasikan tentang listrik statis dan dinamis. Tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi dengan materi ini ya, karena kita sudah mendapatkan sewaktu sekolah menengah pertama atau SMP. Langsung saja saya lanjutkan. Untuk saya sendiri tanggal pelaksanaannya pada 7 Mei 2021 sampai dengan 10 Mei 2021. Untuk jam pelaksanaannya pada 11 WIB sampai dengan selesai. Tidak lupa di sini saya juga membuat jadwal pelaksanaan ya teman-teman. Untuk yang kegiatan yang pertama yaitu mendownload file AKM di Google Classroom dan mempelajari tutorial PET dari link yang sudah tertera di LKM. Yang kedua, mendownload aplikasi PET. Yang ketiga, mencoba merangkai komponen-komponen listrik menggunakan aplikasi PET. Yang keempat, mengerjakan kegiatan 1, yaitu membuat rangkaian listrik tertutup dan terbuka. Yang kelima, mengerjakan kegiatan 2, yaitu mengukur kuat arus listrik. Yang keenam, mengerjakan kegiatan 3, yaitu membuat rangkaian seri dan paralel. Yang ketujuh, mengerjakan LKM bagian diskusi dan kesimpulan. Yang kedelapan, mempresentasikan LKM menggunakan aplikasi Zoom Meeting, tidak lupa untuk direcord. Yang terakhir yaitu record dari Zoom Meeting diupload ke channel YouTube pribadi masing-masing. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang alat dan bahan, seperti yang tertera pada LKM ini. Namun kita hanya memerlukan satu, yaitu aplikasi PET, karena di dalam aplikasi PET sudah terdapat kabel, baterai, lampu, dan ampere-meter. Tentunya pada praktikum ini kita bisa mudah untuk menjalankan praktikumnya ya teman-teman, karena kita hanya menggunakan aplikasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas prosedur kerja. Untuk kegiatan 1 yaitu membuat rangkaian tertutup dan terbuka. Langkah yang pertama, pelajari tutorial penggunaan PET pada video berikut. Nah, berikut linknya ya teman-teman. Untuk langkah yang kedua yaitu silakan buka aplikasi PET. Untuk yang ketiga, rancanglah susunan komponen-komponen kabel, baterai, dan lampu menggunakan aplikasi PET sehingga lampu dapat menyala. Untuk yang keempat, capture rangkaian dengan lampu menyala dan rangkaian yang tidak menyala. Bandingkan keduanya. Untuk yang kelima yaitu bandingkan aliran elektron pada kedua rangkaian tersebut, tuliskan hasilnya di tabel hasil pengamatan. Untuk langkah yang terakhir yaitu klik tampilan arus konvensional, amati arah arusnya dan tulis hasil pengamatanmu. Untuk kegiatan 2 yaitu mengukur kuat arus listrik. Langkah yang pertama yaitu pada kegiatan 1, Anda telah berhasil menyusun rangkaian listrik yang dapat menyalakan lampu. Gunakan rangkaian ini untuk mengerjakan langkah 2. Langkah yang kedua yaitu tambahkan ampere-meter pada rangkaian, lalu ukur kuat arus listriknya dan amati nyala lampunya. Tulis di tabel hasil pengamatan. Langkah yang ketiga yaitu capture rangkaian dan beri nama rangkaian A. Langkah yang keempat, lakukan modifikasi terhadap rangkaian A dengan cara menambahkan jumlah tegangan pada baterai atau 1,5 volt, 3 volt, 4,5 volt, dan 9 volt. Beri nama rangkaian B, C, dan seterusnya. Untuk yang langkah yang kelima yaitu ulangi langkah 2 dan 3 pada setiap rangkaian. Untuk langkah yang terakhir yaitu hilangkan baterai dari rangkaian, kemudian sambungkan kabel dan tutup saklar. Amati keadaan lampu dan saklar. Untuk yang terakhir yaitu kegiatan 3, membuat rangkaian listrik dengan rangkaian seri dan paralel. Langkahnya, silakan buka aplikasi PET, kemudian rangkailah alat-alat percobaan terdapat dalam virtual PET, seperti pada gambar di bawah ini. Nah, ini rangkaian 1, rangkaian 2, rangkaian 3. Kita diminta untuk membuat rangkaian seperti ini sama persis di aplikasi PET.
Untuk selanjutnya, pasangkan amperemeter dan voltmeter secara bergantian untuk mengukur besarnya kuat arus dan tegangan listrik. Kemudian, tuliskan hasil pengukuran pada tabel hasil pengamatan. Langkah yang terakhir, tentukan daya dan energi pada setiap rangkaian menggunakan formula yang tertera pada tabel hasil pengamatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hasil pengamatan kegiatan 1. Nomor 1, foto atau capture layar. Nah, untuk lampunya nyala seperti ini. Ini tertutup, makanya menyala ya teman-teman. Jika untuk lampu yang tidak menyala, ininya terbuka, maka ini tidak akan menyala. Untuk yang kedua yaitu arah elektron. Untuk lampu menyala, elektron mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Untuk lampu yang tidak menyala, yaitu tidak ada aliran elektron. Untuk yang ketiga, arah arus listrik. Pada lampu menyala yaitu elektron mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Sedangkan untuk lampu yang tidak menyala tidak ada aliran elektron ya teman-teman, makanya tidak menyala. Untuk hasil pengamatan kegiatan 2 yaitu nomor 1 rangkaian A seperti pada foto ini ya teman-teman, besar tegangannya 1,5 volt dengan besar kuat arus 0,15 ampere. Untuk rangkaian B-nya besar tegangannya 3 volt dan besar kuat arusnya 0,30 ampere. Untuk yang ketiga rangkaian C yaitu besar tegangannya 4,5 volt untuk besar kuat arusnya 0,45 ampere. Untuk yang rangkaian D yaitu besar tegangannya 9 volt dengan besar kuat arusnya 0,90 ampere. Untuk rangkaian E yaitu 0 volt dan 0 ampere. Nah, dari rangkaian A dan E bisa diperhatikan dengan baik-baik teman-teman. Bisa kita cermati bersama-sama ya teman-teman. Selanjutnya, saya akan melanjutkan untuk hasil pengamatan kegiatan ketiga. Nah, tadi kan kita sudah membuat rangkaian pada PET, seperti pada LKM tadi. Pada rangkaian 1, rangkaian 2, dan rangkaian 3. Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang rangkaian 1. Pada rangkaian 1, kuat arus atau ampernya 2,7 ampere dengan tegangan atau voltnya 9 volt. Nah, kita diminta untuk mencari daya dan energi. Apa rumus daya? Rumus daya adalah P sama dengan V dikali I. Nah, kita masukkan saja teman-teman. P sama dengan V dikali I. V-nya tadi kan 9 volt dikali I. I-nya kan 2,70 ampere. Kalikan, lalu kita mendapatkan hasilnya yaitu 24,3 watt. Untuk rumus energi yaitu rumus energi V dikali I dikali T. Di sini kita diminta T-nya 10 sekon. Kita masukkan V 9 volt dikali I 2,70 ampere dikali T 10 sekon. Hasilnya 243 joule. Untuk selanjutnya sama seperti tadi, rumus energi adalah V dikali I dikali T. Di sini kita diminta dengan T 20 sekon. Kita masukkan V-nya 9 volt dikali 2,70 ampere dikali 20 sekon. Hasilnya 466 joule. Nah, pada rangkaian kedua dan ketiga, sama seperti tadi rumusnya, kita menggunakan rangkaian pertama. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan. Untuk rangkaian kedua yaitu kuat arusnya 0,6 ampere dengan tegangan 9 volt, maka dayanya adalah 5,4 watt dengan energi dengan waktu 10 sekon yaitu 54 joule. Sedangkan untuk T20 sekon adalah 108 joule. Untuk rangkaian ketiga yaitu kuat arus ampere yaitu 0,30 ampere dengan tegangan 9 volt dengan daya 2,7 watt. Energinya dengan T sama dengan 10 sekon yaitu 27 joule, sedangkan untuk T sama dengan 20 sekon yaitu 54 joule. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diskusi. Nah, bisa perhatikan ya soalnya teman-teman. Untuk yang pertama, rangkaian listrik seperti apa yang dapat menyalakan lampu? Rangkaian listrik yang dapat menyalakan lampu adalah rangkaian listrik tertutup, karena pada rangkaian listrik tertutup, listrik dapat mengalir dan dapat membuat lampu menyala. Nah, jika listrik terbuka, maka kesimpulannya adalah
lampu tidak akan menyala. Untuk yang nomor kedua yaitu bagaimana hubungan antara aliran elektron, aliran arus, dan nyala lampu pada rangkaian listrik tertutup. Nah, pada tahap ini yaitu berbanding lurus karena saat listrik tertutup, aliran dari elektron dan aliran arus dapat mengalir sehingga lampu dapat menyala. Untuk yang nomor 3 yaitu bagaimana perbandingan besarnya kuat arus yang dihasilkan dengan jumlah tegangan yang digunakan. Perbandingannya yaitu perbandingan tegangan dengan kuat arus berbanding lurus. Jika tegangan yang diberikan baterai kecil, maka kuat arus juga akan kecil. Dan sebaliknya, jika diberikan baterai besar, maka kuat arus yang diberikan juga akan besar. Untuk nomor 4, ini menghitung ya teman-teman. Jika jumlah muatan yang berpindah pada kawat penghantar 0, kolom dan arus mengalir pada kawat penghantar selama 60 sekon, berapa jumlah arus yang mengalir pada kawat? Langsung kita masukkan, diketahui T sama dengan muatan listrik. Sama dengan 0,6 kolom dengan T atau waktu 60 sekon. Yang ditanya I. Arus listrik dijawab, kita masukkan rumusnya, kita masukkan angkanya, dan kita mendapatkan hasil 0,01. Untuk yang nomor 5, berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 2, buatlah grafik hubungan antara besarnya tegangan dan kuat arus listrik. Nah, bisa diperhatikan ya teman-teman, seperti ini grafiknya, dan bisa kita cermati bersama. Untuk yang nomor 6, berdasarkan grafik nomor 5, bagaimana hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik. Besar kuat arus berbanding lurus dengan besar tegangan. Ketika tegangan semakin besar, maka arus juga akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya, ketika tegangan semakin kecil, maka arus akan semakin kecil. Hal ini sesuai dengan persamaan hukum Ohm, yaitu V sama dengan I dikali R. Mudah kan teman-teman untuk mengingatnya? Untuk yang nomor 7 yaitu hasil pengamatan kegiatan 3, buatlah grafik hubungan antara kuat arus dan energi listrik. Pilih salah satu kolom dengan T10 sekon atau T20 sekon. Nah, bisa diperhatikan dengan sesama ya teman-teman, grafiknya seperti ini antara kuat arus dan energi listrik. Untuk yang nomor 8, berdasarkan grafik nomor 7, bagaimana hubungan antara kuat arus dan energi listrik. Nah, besar kuat arus berbanding lurus dengan besar energi. Ketika kuat arus semakin besar, maka energi juga akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Ketika kuat arus semakin kecil, maka energi juga akan semakin kecil. Hal ini sesuai dengan persamaan yang berlaku, yaitu E sama dengan V dikali I dikali T ya teman-teman. Mudah kan untuk dihafalnya? Untuk nomor 9, yaitu sebuah heater digunakan untuk memanaskan air memiliki hambatan sebesar 24 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan 240 volt. Jika heater menyala selama 30 detik, tentukan besarnya energi yang dikeluarkan oleh heater tersebut. Langsung kita masukkan, diketahui S sama dengan 24 ohm dengan V sama dengan 240 volt, T sama dengan 30 sekon, yang ditanyakan E. Rumus E tadi apa? Rumus E adalah V dikali I dikali T. Nah, tapi di sini belum kita ketahui, maka dari itu kita harus mencari I tadi. Rumus E, V, per R. Kita masukkan angkanya, 240 dibagi 24. Hasilnya 10 ampere. Setelah kita mendapatkan I, kita bisa langsung masuk ke rumus E sama dengan V dikali I dikali T. Kita masukkan 240 dikali 10 dikali 30 sama dengan 72.000 Joule atau 72 kJ. Untuk yang terakhir nomor 10 yaitu pada lampu pijar tertulis 220 volt atau 100 W. Apabila lampu tersebut terus menyala dari jam 18 sampai 6 WIB, tentukan besarnya biaya listrik yang harus dibayarkan untuk satu lampu pijar tersebut selama bulan Januari 2021. Jika diketahui 1 kWh adalah Rp100. Kita masukkan, diketahui P sama dengan 100 W. T sama dengan 12 jam dikali 31 sama dengan 372 jam. Nah, di sini teman-teman tahu nggak kok bisa mendapatkan hasil 372 jam? Nah, saya akan menjelaskan kenapa bisa mendapatkan ini. Pertama dari 12 jam.
12 jam ini didapat dari jam 18 sampai jam 6 WIB. Kemudian 31-nya didapat dari bulan Januari 2021. Kalau nggak percaya silahkan cek aja kalendernya teman-teman. Lalu tarifnya tidak lupa, tadi kan tarifnya Rp100 per kWh ya teman-teman. Yang ditanyakan berapa biaya listrik yang harus dibayar selama bulan Januari 2021. Kita masukkan rumusnya. Rumusnya menggunakan E sama dengan P dikali T. P-nya tadi kan 100 dikali T 372. Hasilnya 37.200 Wh. Jika dijadikan kWh menjadi 37,2 kWh. Nah, tadi kan dijadikan biaya. Kita masukkan E dikali tarif saja. 37,2 dikali 100 sama dengan Rp3.720. Nah, kita sudah sampai di kesimpulan. Berdasarkan seluruh kegiatan, kesimpulan apa yang dapat kita ambil? Nah, untuk yang pertama yaitu besar kuat arus listrik dalam kawat penghantar dapat dihitung dengan menggunakan rumus I sama dengan V per R. Untuk yang nomor 2 yaitu kuat arus berbanding lurus dengan besar tegangan. Ketika tegangan semakin besar, maka kuat arus yang mengalir akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya, ketika tegangan semakin kecil, maka kuat arus akan semakin kecil juga. Mudah kan teman-teman untuk diingatnya? Untuk yang ketiga yaitu energi dapat dihitung dengan menggunakan persamaan E sama dengan V dikali I dikali T, sedangkan besar daya dapat dihitung dengan menggunakan persamaan T sama dengan V dikali I. Untuk yang terakhir yaitu biaya pemakaian listrik dapat dihitung dengan mencari besar energi dalam satuan kWh yang kemudian dikalikan dengan besar tarif tiap kWh. Seperti pada nomor 10 tadi. Mudah ya teman-teman? Tentunya mudah jika mau belajar. Nah teman-teman, itu tadi presentasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.